Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa yang baik. Pada hari ini kita akan bicara tentang salah satu prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam penulisan paragraf. Apa itu? Yaitu koherensi. Tentu saja diharapkan bahwa Anda mampu menulis paragraf yang memenuhi unsur koherensi. Adapun hal-hal yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah syarat paragraf yang baik. Itu kita akan tinjau ulang lagi. Kemudian apa itu koherensi dan bagaimana kita membuat paragraf kita menjadi kohir, artinya runtut, artinya bertaut antara satu dengan yang lain. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada 5 syarat paragraf yang baik. Yang pertama adalah ada kalimat topik. Kalimat topik itu terdiri atas 2 unsur, yaitu topik dan ide pengontrol. Kemudian ada kalimat pendukung yang merupakan uraian dari ide pengontrol untuk selalu didukung. Kemudian kalimat penyimpul itu opsional sifatnya, yang ketiga. Dan yang keempat telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang kesatuan. Pada hari ini kita akan bicara tentang koherensi. Nah, apa itu koherensi? Kata koherensi berasal dari kata cohere, yaitu bahasa Latin, yang artinya saling berhubungan erat, saling bertaut antara satu dengan yang lain. Kalimatnya itu saling bertaut. Kalau dia esai, paragrafnya itu saling bertaut. Jadi tidak terpisah. Maknanya adalah seluruh kalimat di dalam paragraf itu saling terkait. Tidak boleh ada kalimat yang tiba-tiba melompat. Setiap kalimat harus berjalan secara mulus dan logis. Nah, bagaimana cara agar supaya paragraf kita itu bertautan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya? Di sini saya akan kemukakan 4 hal merupakan syarat pokok. Yang pertama, ulangi kata kunci utama. Yang kedua, gunakan kata ganti yang konsisten, secara konsisten. Yang ketiga, gunakan penanda transisi untuk menghubungkan satu ide dengan ide lainnya. Dan terakhir adalah susun ide Anda ke dalam urutan logis. Pengulangan kata kunci. Ini adalah cara termudah agar paragraf Anda itu koheren, yaitu bagaimana kita mengulangi kata kunci itu sesering mungkin di dalam satu paragraf. Mari kita lihat paragraf tentang Kanada. Kanada diklaim sebagai salah satu negara terbaik di dunia karena 3 alasan. Pertama, Kanada memiliki sistem perawatan kesehatan yang sangat baik. Semua warga Kanada memiliki akses ke layanan medis dengan harga terjangkau. Kedua, Kanada memiliki standar pendidikan tinggi. Para mahasiswa diajar oleh guru yang terlatih dengan baik dan didorong untuk terus belajar sampai ke universitas. Selain itu, kota-kota di Kanada bersih dan dikelola secara efisien. Kota-kota Kanada memiliki banyak taman dan banyak ruang bagi orang untuk hidup. Simpulannya adalah banyak orang ingin tinggal di Kanada. Nah, ini pengulangan kata kuncinya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini artinya bahwa kita mengulangi kata kunci agar paragraf kita itu koheren atau bertaut. Mari kita lihat paragraf yang lain tentang emas. Emas
sebuah logam mulia dihargai karena dua ciri penting. Pertama-tama, emas memiliki keindahan berkilau yang bertahan terhadap korosi. Oleh karena itu, sangat cocok untuk perhiasan, koin, dan keperluan hias. Emas tidak pernah perlu dipoles dan akan tetap indah selamanya. Misalnya, koin Makedonia tetap tidak berubah sampai hari ini, seperti saat koin itu dicetak 23 abad yang lalu. Karakteristik penting lainnya dari emas ini adalah kegunaannya bagi industri dan ilmu pengetahuan. Selama bertahun-tahun telah digunakan dalam ratusan aplikasi industri. Penggunaan emas terbaru adalah dalam pakaian astronot. Astronot memakai perisai panas berlapis emas untuk perlindungan di luar pesawat ruang angkasa. Kesimpulannya, emas dihargai tidak hanya karena keindahannya, tetapi juga karena kegunaannya. Nah, ini pengulangan kata kunci. Emas diulangi berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para mahasiswa yang baik, selanjutnya kita boleh menggunakan kata ganti. Jika Anda menggunakan kata ganti atau pronomina selain dari kata benda kunci, pastikan bahwa Anda menggunakan kata ganti yang tepat. Kata ganti dalam bahasa Indonesia seperti dia, engkau, kamu, mereka, beliau, saya, aku, diriku, kami, kita, Anda, kalian, itu harus digunakan secara tepat dan konsisten. Dalam percakapan sehari-hari sering kita jumpai orang-orang Indonesia menggunakan kata ganti kami diganti dengan kata ganti kita oleh banyak penutur ya. Padahal maknanya sangat berbeda. Kita akan pergi ke sana. Memangnya saya ikut. Kalau saya mengatakan kita, berarti Anda dan saya. Nah, ini kesalahan terbesar yang digunakan oleh penutur bahasa Indonesia yang seharusnya menggunakan kata ganti kami. Ini satu kekeliruan, jangan diikuti ya, karena itu salah. Karena orang saja bisa salah paham. Kita menggunakan ini. Misalnya ada auditor datang. Apakah Anda menggunakan teknologi informasi, misalnya LMS dalam perkuliahan? Learning Management System. Iya, kita menggunakan. Kita. Padahal itu tidak termasuk auditor yang datang itu. Nah, mari kita lihat bagaimana kita menggunakan kata ganti. Kita menggunakan mahasiswa perantau tentang mahasiswa perantau. Mahasiswa perantau harus kuat, baik secara fisik maupun secara mental. Pertama-tama, jika Anda berharap untuk bisa sukses merantau sebagai mahasiswa, Anda harus kuat secara fisik. Selain itu, mahasiswa perantau harus berlatih keras selama bertahun-tahun. Untuk masa kuliah yang paling menantang, mereka bisa kuliah setiap hari dari pagi sampai sore selama 2 tahun lebih. Selain kuat fisik, dia juga harus tangguh secara mental. Ini berarti bahwa Anda harus benar-benar berdedikasi pada kuliah yang dia tekuni. Mereka sering tidak bisa lagi bermain dengan teman lama, meninggalkan keluarga dan kegiatan sosial lainnya yang biasa dia lakukan. Mereka kuat secara mental juga berarti bahwa dia harus mampu menahan kerinduan pada kampung halamannya. Belum lagi tekanan untuk berprestasi baik, untuk membuktikan kepada keluarga kita. Akhirnya tidak semua orang bisa menjadi mahasiswa perantau yang sukses. Anda lihat di sini bahwa kata mahasiswa perantau itu diganti dengan Anda, diganti dengan dia, diganti dengan mereka. Paragraf ini tidak memenuhi syarat koherensi. Karena itu paragraf ini tidak bagus. Kira-kira bagaimana Anda bisa menggantinya? Kalau Anda menggunakan Anda, atau kalau Anda menggunakan dia atau mereka,
Itu harus dilakukan secara konsisten. Jangan bolak-balik. Saudara mahasiswa, hal ketiga yang perlu Anda gunakan agar supaya paragraf Anda itu koheren atau bertaut, yaitu penggunaan penanda transisi. Nah, penggunaan penanda transisi ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Misalnya, untuk ide tambahan Anda menggunakan lebih jauh lagi. Selanjutnya, di samping itu, selain itu, dan seterusnya. Untuk ide yang berlawanan, akan tetapi, namun, bagaimanapun juga, walaupun demikian sebaliknya. Untuk pilihan, Anda menggunakan sama halnya, seperti, atau, dalam hal yang sama, dan seterusnya. Simpulan atau ringkasan, singkatnya, ringkasnya, seperti sudah saya dikatakan sebelumnya, dengan kata lain, yakni, yaitu, dan sesungguhnya. Untuk waktu, sementara itu, sesegera, beberapa saat kemudian, sesudah, dan kemudian. Untuk tempat, di sana, di sini. Tujuan untuk maksud itu, untuk maksud tersebut, supaya. Sebab atau hasil oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, maka akibatnya. Contoh misalnya. Nah, mari kita lihat penanda transisi dalam paragraf ini. Emas, sebuah logam mulia, dihargai karena dua ciri penting. Pertama-tama, emas memiliki keindahan berkilau. Nah, itu pertama-tama itu adalah penanda transisi yang tahan terhadap korosi. Oleh karena itu, sangat cocok untuk perhiasan. Nah, oleh karena itu, emas tidak pernah perlu dipoles dan akan tetap indah selamanya. Misalnya, koin Makedonia, itu misalnya, itu adalah penanda transisi. Selanjutnya, karakteristik penting lainnya dari emas ini adalah kegunaannya. Nah, lainnya itu adalah penanda transisi. Kemudian, kalimat penyimpulnya, simpulannya, emas dihargai tidak hanya karena keindahannya, tetapi juga karena kegunaannya. Nah, simpulannya itu adalah namanya penanda transisi. Yang keempat yang Anda harus perhatikan adalah Anda menggunakan urutan logis. Kalau tadi mengatakan kita, berarti Anda dan saya ya. Jadi kita sebagai penulis harus menggunakan urutan logis. Nah, urutan logis ini ada 3. Dan ini nanti akan juga kita bahas secara rinci pada pertemuan yang lain. Yang pertama adalah urutlah paragraf Anda secara kronologis. Nah, kalau dia kronologis, ada tempatnya untuk digunakan itu ya. Kemudian urutan kepentingan atau divisi logis, dan yang ketiga adalah urutan perbandingan. Apa itu urutan kronologis? Urutan kronologis adalah cara mengorganisasikan ide dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa, perbuatan atau tindakan, atau proses terjadinya sesuatu. Jadi pertama, kedua, ketiga. Jadi ada urutan-urutan, itu kronologis. Kalau ada membuat curriculum vitae atau riwayat hidup, seperti saya lulus SD pada tahun 1973, lulus SMP tahun 1977, lulus SMA tahun 1980, kemudian lulus S1 tahun 1984, postgraduate diploma in applied linguistics lulus tahun 1990, magister pendidikan bahasa Inggris pada tahun 1994, doktor pendidikan bahasa Inggris 1998, program of academic recharging tahun 2010. Jadi itu urutan-urutan namanya, itu namanya urutan kronologis. Nah, kemudian yang kedua itu proses, itu namanya urutan kronologis. Kemudian urutan logis yang kedua adalah urutan kepentingan atau divisi logis, yaitu cara mengorganisasikan ide dengan mengelompokkan secara bersama-sama ide yang terkait dan membicarakan kelompok itu secara berurutan. Jadi misalnya khusus Anda bicara soal makanan, kemudian Anda bicara soal bahasa,
Anda bicara soal pemerintahan, Anda bicara soal seni. Jadi itu urutan logis namanya. Jadi kepentingan mana yang lebih penting kita bahas. Kemudian urutan perbandingan. Nah, urutan perbandingan ini atau pertentangan ini itu ada dua. Jadi kita bahas persamaannya, kemudian perbedaannya. Nah, persamaannya dulu, baru perbedaan. Jadi paragraf pertama persamaan, kemudian paragraf kedua perbedaan. Nah, simpulannya adalah sebuah paragraf itu haruslah memenuhi paling tidak 5 syarat. Yang pertama adalah harus ada kalimat topik. Yang kedua, kalimat pendukung. Yang ketiga, kalimat penyimpul, tetapi ini sifatnya pilihan, boleh ada, boleh tidak. Yang keempat, harus memenuhi unsur kesatuan. Dan yang kelima adalah unsur koherensi. Untuk membuat paragraf kita itu bagus, maka kita perlu mempertimbangkan 4 hal, khususnya dalam bidang koherensi ini. Apa tadi? Yang pertama, ulangi kata kunci utama. Yang kedua, gunakan kata ganti yang konsisten. Yang ketiga, gunakan penanda transisi. Dan yang terakhir adalah susunlah ide Anda dengan urutan logis. Urutan logis terbagi 3, kronologis, urutan kepentingan atau divisi logis, dan urutan perbandingan atau kontras. Nanti akan kita bahas satu-satu secara rinci. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Semoga Anda menjadi penulis yang hebat dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya.